Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas semua nikmat yang telah kita terima. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita yang sering berselawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali bertemu dengan kami di channel Samsul Hadi, suatu channel yang senantiasa menyajikan edukasi-edukasi tentang dunia perminyakan. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang spesial. Apa spesialnya? Yaitu membahas masalah pemakaian gas LPG dan gas alam. Ternyata di masyarakat ada yang salah anggapan tentang gas LPG dan gas alam ini. Dikatakan bahwa gas alam yang dikirimkan ke perumahan itu adalah gas sisa. Itu ada. Kemudian kenapa api untuk gas alam tidak bagus? Nah, nanti kita bahas. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan ini, mungkin satu video ini, nanti disambung lagi, nanti kita akan praktek bagaimana cara memodifikasi atau men-setting kompor gas LPG dijadikan untuk digunakan dengan menggunakan gas alam. Mudah-mudahan nanti kita praktekkan nanti ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Oke, baik. Jadi judul saat ini adalah, kita lihat di slide kita. Nah, ini. Apa perbedaan antara gas alam dan gas LPG? Nah, ini sahabat-sahabat itu ya. Kemudian apa bahayanya gas LPG? Nah, kenapa ada bahaya dari gas LPG? Baik, sahabat-sahabat itu ya. Kita mulai saja. Ini. Gas alam. Kita mulai dulu dengan gas alam. Apa itu gas alam? Gas alam adalah bahan bakar fosil dari dalam bumi berbentuk gas yang memiliki senyawa kimia 80-95% metana. Nah, ini sahabat-sahabat itu ya. Jadi ini adalah bahan bakar fosil, yaitu dari dalam bumi kita, bersamaan juga dengan minyak-minyak yang suka kita gunakan sebagai BBM. Kemudian, gas alam dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Nah, jadi jangan salah, di batu bara itu juga ada gasnya, walaupun hanya sedikit. Ya. Beda kalau yang sumur gas, yang betul-betul gas. Ya. Di minyak bumi juga itu ada gasnya. Kemudian, nah ini komponen utama gas alam. Nah ini biar tahu sahabat-sahabat itu ya. Di dalam gas alam itu umumnya apa saja? Ini yang paling umum, yang paling dominan ya. Yang paling dominan itu di dalam kandungan gas alam itu yang pertama sekali adalah metana atau CH4. Bahasa kimianya itu 80-90% metananya untuk di gas alam. Kemudian etana C2H6 itu 6-15%. Propana C3H8 itu lebih kecil dari 6%. Butana C3H8 lebih kecil lagi dari 4%. Ini lebih kecil. Nah, inilah kandungan gas alam yang ada itu umumnya sekitar ini ya. Nah, kemudian kita lebih jauh lagi kita lihat komponen umum gas alam yang ada. Nah, ini seperti tadi. Metana itu 81,65%, etana, propana, butana, N-pentana, ini seperti ini. Nah, di sini ada juga di dalam gas itu ya kandungan hidrogen sulfida H2S. Ini adalah bahan gas yang beracun ini. 0,335%. Tapi umumnya tergantung juga dengan kondisi gas di suatu tempat. Bisa jadi lebih tinggi, itu yang sangat bahaya. Kalau ada H2S-nya, ini sangat bahaya. Kemudian ada juga kandungan gas itu yang tidak diinginkan, ini adalah kotoran daripada gas ini. Adalah karbon dioksida, CO2. Ini sama dengan exhaust dari exhaust itu. Ini 0,0011. Ini yang umum. Tapi di suatu tempat, sahabat-sahabat YouTube ya, bisa jadi itu lebih tinggi.
Bahkan saya waktu di Cirebon mendapatkan satu sumur itu yang sampai 55%-nya. Jadi CO2 itu sampai 55%. Coba bayangkan. Nah, apa yang akan terjadi kalau CO2-nya 55%? Nah, kalau 55% gasnya sedikit, metananya sedikit, etananya sedikit, artinya apa? Gasnya tidak bagus. Jadi kalau dipakai untuk pembakaran, apinya tidak akan bagus. Kenapa? Karena lebih dari 50%-nya adalah CO2 yang tidak bisa dimakan api. Itu sahabat-sahabat itu ya. Nah, ini kandungan gas secara umumnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita memasuki gas LPG. Apa itu gas LPG? Gas LPG adalah berasal dari 60% gas alam yang dicairkan dan 40% berasal dari proses pengolahan minyak mentah. Nah, jadi sahabat-sahabat YouTube ya, LPG itu diambil dari gas yang tadi, gas alam tadi yang ada metana, etana, propana, dan butana, kemudian dicairkan. Nah, 40% lagi berasal dari proses pengolahan minyak mentah. Nah, minyak mentah itu kan dibuat menjadi minyak pesawat, kemudian BBM yang lainnya, menjadi premium, minyak tanah, solar, aspal. Nah, dalam proses itu bisa juga mendapatkan LPG ini karena di situ masih ada metana, ada propana dan butananya. Oke, kita lanjut. Gas LPG yang didapat dari gas alam adalah dengan cara mengambil kandungan propana, C3, C3 dan C3 dan butana C4H6. Nah, ini yang diambil. Ya. Jadi ini yang diambil ini. Jadi dari gas yang ada tadi, kalau tadi gas itu adalah metana ya. Metana, etana, propana, butana. Ini yang paling dominan. Yang lain itu kecil-kecil. Nah, yang diambil dari gas ini adalah propana dan butananya. Ini yang dijadikan LPG. Nah, itu ya. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Oke. Pemisahan propana dan butana dari gas alam adalah di LPG plant. Nah, kalau di kita di Sumatera Selatan, itu bisa dilihat di Simpang Y sebelum masuk kota Palembang. Kalau dari arah Prabumulih kita menuju ke Palembang, itu ada flaring dan ada LPG plant di sana. Di sanalah tempat membuat LPG. Ya. Oke. Prosesnya adalah dengan cara menaikkan tekanan sampai 500 psi dan menurunkan suhu hingga minus 43 derajat Celcius. Nah, jadi itu sahabat-sahabat YouTube ya. Bagaimana cara memisahkannya? Propana dengan butana ini sehingga dia terpisah dengan metana dan etananya. Nah, itu dengan sampai tekanan 500 psi dan suhunya sampai minus 43 derajat Celcius. Nah, ini tentunya pendinginnya yang khusus ya, bukan yang biasa nih. Kalau kulkas kita itu tidak bisa nih, tidak begitu dingin. Nah, jadi itu nanti sesudah tercapai ini akan didapatlah terpisah propana dan butana. Tapi prosesnya cukup panjang. Propana dan butana dipisahkan untuk menjadi gas LPG. Nah, ini tadi ya, metana, etana, propana, butana, dan butana. Nah, ini ada salah. Kalau ini C4, C6, ini C8, nah ini C10 ini ya. H10 ini. Salah saya sebut. Jadi C3, H10. Ya, jadi ini yang diambil, propana dan butananya. Feed gas adalah gas alam yang masuk ke LPG plant untuk dipisahkan komponen propana dan butananya. Jadi, kalau feed gas itu adalah gas yang masuk ke LPG plant yang masih belum terpisahkan butana dan propananya, kemudian sesudah dipisahkan nanti ada lagi gas yang keluar yang sudah diambil propana dan butananya, namanya lean gas, adalah gas alam yang telah diambil komponen propana dan butana. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan meluruskan pendapat masyarakat yang keliru. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube ya. Ada masyarakat itu mengatakan bahwa gas alam yang disalurkan ke perumahan itu adalah gas sisa katanya. Jadi maksudnya sisa itu tidak bernilai lagi sebetulnya, tapi masih dijual. Nah, ini yang salah anggapan. Nah, perlu diketahui tadi ini 80 sampai 95% kandungannya.
Yang etana itu adalah 6-15%. Nah, yang ini lebih kecil dari propana lebih kecil dari 6%, yang ini lebih kecil dari 4%. Nah, yang diambil yang ini. Kalau dikatakan ini adalah sisa, iya bukannya sisa sebetulnya. Jadi dipisahkan. Jadi sudah diambil ininya, propana dan butananya, tinggal ini. Nah, ini malah masih banyak isinya. Ada 80-95%. Ini untuk apa? Kalau ini. Kalau ini C1, ini C2, C3, C4. Nah, kalau C3, C4 itu untuk LPG, ini LPG, C1 dan C2 ini apa? Ini bisa kemana-mana. Ke PLN bisa sebagai bahan penggerak engine gasnya, engine gas. Engine gas. Nah, kemudian bisa juga apa? Nah, ke PT Pusri. Untuk apa? Dijadikan pupuk. Nah, malah ini yang paling ini. Jadi kalau sudah diambil propana dan butana, ini sangat bagus untuk masuk ke PT Pusri untuk dijadikan pupuk urea. Nah, itu ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa bukan sisa sebetulnya, masih punya nilai yang sangat baik. Ya, hanya tidak ada lagi propana dan butananya. Itu ya sahabat-sahabat YouTube ya, supaya tidak ada lagi salah anggapan lah gitu. Jadi katakan gas sisa sebetulnya tidak ada nilai lagi katanya, bukan begitu ya. Nah, ini contoh LPG plant ya. Ini contoh LPG plant ya, seperti ini. Ini ada tabung apa tuh, ada tangki-tangkinya seperti ini. Dia tentunya tangki pertekanan untuk menampung LPG-nya, untuk menampung LPG ini. Nah, ini ya. Ini LPG, tempat penyimpanan gas LPG yang telah jadi sebelum dikirim kembali ke Pertamina untuk dikemas di dalam tabung LPG. Nah, ini nanti diangkut pakai mobil tangki LPG. Oke. Nah, kemudian apa saja perbedaan antara gas alam dan LPG? Nah, ini yang perlu diketahui juga sahabat-sahabat itu ya, atau masyarakat umum ya. Apa sih bedanya? Nah, ini kalau kita menggunakan gas alam, pasti di depan rumah kita ada meter seperti ini. Ini ya. Nah, kita tinggal lihat, ini ada satuannya. Nah, ini satuannya meter kubik sampai di sini. Dari sini ke sini adalah desimeter kubik. Nah, ini artinya 32 meter kubik ini. Ini ya, ini adalah regulatornya, ini palepnya. Ini adalah palepnya, ini dipin, dibuka kecil aja karena tekanannya cukup. Seperti inilah kondisinya. Nah, ini adalah LPG, gas LPG tabung yang 12 kilo. Apa sih bedanya? Nah, ini yang perlu diketahui ya. Perbedaan gas alam dan gas LPG. Satu ya, satu apa? Nilai kalornya. Gas alam nilai kalornya adalah 38,7 megajoule per meter kubik. Sedangkan LPG adalah 93,2 megajoule per meter kubik. Nah, ini. Jadi gas alam itu nilai kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan LPG. Jadi hampir 2 kali lebih lah, tidak sampai 3 kali lipat, 2,5 kali lah lebih kurang ya. Nah, ini artinya apa? Kita lihat. LPG yang diuapkan. Nah, kalau LPG di dalam tabung itu kan dalam bentuk, kalau dalam botol, ini kan cairan. Nah, ini diukur sama-sama waktu dia menguap, dicairkan, diuapkan, itu statusnya sama dengan gas. Gas juga dalam bentuk gas. Nah, ini kalau dibuka dia jadi bentuk gas juga. Nah, jadi LPG yang diuapkan dan pada tekanan atmosfer memiliki nilai kalori yang lebih tinggi, yaitu 93,2 megajoule per meter kubiknya. Nah, mungkin perlu diinikan juga, bagaimana sih 1 meter kubik itu, 1 meter kubik gas alam maupun gas LPG. Nah, kalau kita punya kubus lah seperti ini ya, yang ini kubus ini masing-masing sisinya, panjangnya, tingginya, lebarnya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, ini 1 meter semua. Ini artinya 1 meter kubik volumenya, volume 1 meter kubik. Nah, apabila gas itu dimasukkan dengan tekanan 1 atm ke dalam ruangan, itulah yang disebut dengan volumenya 1 meter kubik. Tekanannya 1 atm. Kalau dia melebihi 1 atm, ini banyak bisa dimasukkan gasnya, tapi tekanannya akan naik. Nah, jadi muat 1 meter kubik ini bisa banyak muatannya, tapi dibatasi tekanannya 1 atm. Itulah yang satuannya
1 meter kubik. Oke. LPG memiliki nilai kalor yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa ia dapat menghasilkan lebih banyak panas dengan lebih sedikit gas dibandingkan dengan gas alam. Nah, itu kelebihan LPG itu dia sedikit saja sudah menghasilkan panasnya yang cukup. Nah, kalau dibandingkan ini perbandingannya. Oke. Sedangkan gas alam memiliki nilai kalor hanya 38,7 megajoule per meter kubiknya. Kemudian perbedaan apa lagi? Rasio oksigen udara terhadap gas. Nah, ini perlu diketahui juga ya sahabat-sahabat YouTube ya. Gas alam itu 10:1. Jadi supaya apinya bagus ya, supaya apinya bagus itu satu gas alamnya udaranya 10 udara. Perbandingannya supaya komposisi ini supaya apinya akan bagus. Seperti itu ya. Kalau dia kebanyakan udaranya perbandingannya, kebukaannya terlalu banyak, nggak bagus juga. Atau terlalu sedikit juga nggak bagus juga. Jadi lebih kurang 10:1. Kemudian kalau LPG itu 25:1. Jadi satu LPG 25 udaranya. Nah, supaya dia ini. Jadi memang sedikit. Nah, nanti akan kelihatan di kompor kita itu kalau gas alam itu suaranya lebih kencang. Karena apa? Dia harus lebih banyak ini gas alamnya. Oke. LPG memerlukan rasio oksigen gas yang tinggi sekitar 25:1 untuk mencapai pembakaran yang optimal. Nah, ini ya sahabat-sahabat itu ya. Jadi perlu tahu ini. Jadi 10 kalau gas alam, LPG 25. Sementara gas alam bekerja paling baik pada rasio yang lebih rendah, sekitar 10:1. Kemudian apalagi? Komposisi. Nah, komposisi ya. Kalau gas alam tadi sudah saya jelaskan, itu metana dan etana. Kalau LPG itu propana dan butana. Tapi bisa jadi gas alam yang masih belum diambil propana dan butananya, ini menjadi gas alam semua. Bisa jadi di suatu tempat yang tidak punya LPG plant, jadi yang dijual ke konsumen itu adalah gas alam yang masih memiliki metana, etana, propana, dan butana. Bisa jadi. Kemudian LPG terutama terdiri dari 2 hidrokarbon. Ini sudah saya jelaskan. Propana dan butana yang dikenal menghasilkan energi yang efisien saat dibakar. Nah ini, kalau LPG ini ya, ini jadi efisien dia, lebih bagus ini. Sebaliknya gas alam terutama terdiri dari metana dan etana yang dikenal karena pembakarannya yang bersih. Nah ini lebih bersih dan sifatnya yang ada di mana-mana. Kepadatan atau SG, ya, specific gravity-nya. Nah ini yang perlu diketahui ya. Gas alam itu lebih kecil dari 1, LPG lebih besar dari 1. Nah, sahabat-sahabat YouTube ya. Udara itu, SG udara sama dengan 1. Gas alam itu lebih kecil dari 1. Nah, LPG lebih besar dari 1. Artinya apa? Nah, sahabat-sahabat itu ya, apabila di dapur kita menggunakan gas LPG, ada kebocoran tabung ataupun apa, maka gas LPG itu akan berada di bawah, udara yang ke atas. Nah, ini bedanya. Jadi, kalau ini ada suatu ruangan ya, ada ini kompor gas kita, ini ada kebocoran, maka dia akan berada di bawah. Yang udara akan naik ke atas, terusirlah ininya. Gasnya akan berada di bawah kalau gas LPG-nya akan ada di bawah. Nah, semakin banyak ini makin terusir udaranya atau dia akan bercampurlah sebagian. Nah, kalau gas alam dia akan ada di atas. Ini kalau ini. Nah, kalau gas alam ini ada kompor yang bocor. Nah, udara di bawah karena dia lebih ini, gas alamnya ada di atas. Nah, makin lama makin banyak gasnya. Nah, jadi di atas. Nah, inilah yang harus diketahui bahwa sangat berbahaya sekali gas LPG itu kalau ada kebocoran, dia ada di bawah. Nah, dia tidak akan keluar untuk melalui ventilasi yang tinggi misalkan ventilasi di sini ada tinggi di sini. Nah, dia belum mau keluar nih, kecuali kalau nanti lama-lama penuh ini oleh gas LPG semua, baru dia bisa keluar. Nah, beda dengan gas. Dia kalau ada ventilasi,
dia langsung akan keluar karena dia lebih ringan. Nah, itu jadi gas alam itu lebih ringan dibanding dengan gas LPG. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, bagaimana kita mengetahui ada kebocoran gas? Tentunya ada baunya. Eh, Gas LPG itu lebih menyengat sebetulnya dibanding dengan gas alam. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, itulah bahayanya. Hati-hati dengan gas LPG karena dia ada di bawah, sudah banyak kejadian, ada yang tidak tahu, menghidupkan korek api ataupun menghidupkan apa, tahunya sini sudah gas semua, ya tentu akan meledak. Itu hati-hati, bahaya. Oke. Nah, itu jadi kepadatannya, jadi lebih ringan kalau gas alam. LPG memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada udara yang menyebabkannya mengendap lebih dekat ke tanah saat dilepaskan, ini tadi saya jelaskan. Sebaliknya, gas alam lebih ringan daripada udara yang memungkinkannya naik dan menyebar lebih mudah ke atmosfer. Jadi naik ke atas dia kalau gas alam. Seperti itu ya. Nah, lain lagi gas alam ini kalau lagi hujan, kalau di tempat di luar, lagi ada embun, ada ini, nah dia ke bawah karena bercampur dengan embun dan ini tadi, ke bawah dia. Perbedaan perilaku ini mempengaruhi protokol keselamatan dan persyaratan ventilasi dalam penanganan dan penyimpanan gas-gas ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, harus hati-hati dengan ini ya. Oke. Perbedaan gas alam lanjutan, harga. Nah, ini harga ya. Harga gas alam lebih murah, LPG lebih mahal. Nah, tapi ini tergantung dengan kebijakan pemerintah tentunya. Sudah saya tanya-tanya ada satu contoh rumah waktu dia menggunakan LPG ya. Waktu dia menggunakan gas alam dulu. Gas alam 1 bulan dia hanya 50.000. Bahkan katanya 50.000 ini dia sudah air minumnya direbus menggunakan ini. Jadi dia lebih banyak menggunakan gas alam tapi hanya 50.000 per bulan. Sedangkan waktu dia menggunakan LPG, dia pindah rumah menggunakan LPG, dia menggunakan 4 tabung yang 3 kilogram 1 bulan. Harga tergantung, kalau dia harga 25.000, artinya 100.000. 100.000 di sini. Nah, sudah 2 kali lipat. Apalagi kalau menggunakan gas LPG yang tabung 12 kilo, itu kan lebih mahal. Kalau 3 kilo itu lebih murah. Oke. Itu sahabat-sahabat YouTube kan, jadi relatif lebih murah kalau kita menggunakan gas alam. Ya, karena kebijakan pemerintah lah tentunya. Nah, pemakaian gas alam untuk di perumahan lebih dengan kebijakan dari pemerintah saat ini adalah lebih murah bila dibandingkan dengan menggunakan LPG. Oke. Keuntungan lain. Nah, apa keuntungan lainnya? Gas alam menggunakan jaringan pipa. Ya. LPG menggunakan tabung. Nah, bila memasak menggunakan bahan bakar LPG, tentu kalau LPG di dalam tabung sudah habis, harus diganti dengan tabung LPG yang lain. Itu. Sedangkan bila menggunakan gas alam, gasnya akan terus mengalir selagi tidak ada kendala dengan jaringan pipa. Nah, kalau ada kendala dengan jaringan pipa, ada bocor, putus, ada perbaikan, tentunya gas alamnya akan terputus juga. Tapi ini kejadiannya sangat jarang sekali karena pipanya bagus, seperti itu ya. Nah ini, jadi keuntungannya kalau kita menggunakan gas alam, kita tidak perlu repot lagi membeli ke sana mencari gas alamnya, kemana-mana mencari gas alam. Nah, kalau kita menggunakan LPG, kita harus siap tabung cadangan. Seperti itu. Nah, itu sahabat-sahabat itu ya, perbedaan antara gas alam dan LPG, supaya tidak ada lagi salah persepsi yang katanya, kenapa api LPG itu, api gas alam itu tidak bagus? Nah, memang iya, nilai kalorinya lebih rendah, jadi dia harus lebih banyak gasnya. Nah, kemudian sahabat-sahabat YouTube ya, insya Allah untuk video selanjutnya kami akan menjelaskan ya, bagaimana cara memodifikasi kompor gas LPG untuk menjadi kompor gas alam agar apinya tetap menyala dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini ke depan video yang ke depan kami akan
praktekkan. Kami akan ambil kompor gasnya bagaimana untuk memodifikasinya supaya apinya tetap baik. Kenapa? Karena ada yang beranggapan bahwa kami menggunakan gas alam katanya, tapi apinya nggak bagus, kecil. Nah, ini ada suatu kesalahan. Insya Allah pada video selanjutnya akan kami uraikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat luas apa yang kami jelaskan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.